Itu ada yang mungkin murid yang mandi mungkin Bu, ada Bu? Kayak enggak selama ini yang Bu Ari lihat enggak sih. Meskipun di situ ada ruang gym, pada dasarnya sebenarnya kita punya mentor teacher nih, atau kita masuk ke kelas di mana harusnya misalkan itu adalah Chinese class, kemudian ada history class. Biasanya Bu Ari sempat berkreasi dengan teacher sama muridnya. Habis mau dilihat ya, mau dilihat habis ini kita tunjukin aja videonya kayak apa sih hasilnya. Iya, kita saksikan ya. Oke, adik kita saksikan. Nah itu tadi Mas Tabi, kita berhasil membuat, itu adalah sebuah lagu Korea berjudul Insa, bahasa Inggrisnya A Letter. Itu lagu miliknya Bumjin tulisannya namanya kayaknya Bumjin, judulnya Insa A Letter. Kemudian Bu Ari mencoba untuk membuatnya menjadi Indonesian Korean. Jadi ada lagu Koreanya, ada bahasa Indonesianya. Nah, supaya lebih menyatu, Bu Ari masuk ke situ, itunya juga masuk ke situ, dimainkan dengan ada guru, dengan ada murid juga, seperti itu. Lihat kan, itu tempat musiknya di situ Bu, kan. Benar-benar kayak nggak kelihatan ya Bu, kalau ada penggabungan dari Indonesia Korea. Oke. Wah, Miss Ari itu yang cewek muridnya semua itu Bu? Iya, itu pemainnya, gitarisnya. Sebenarnya itu yang agak ke belakang itu ada keyboardis itu cewek. Jadi semua itu cewek, vokalisnya cewek, gitarisnya, drummernya, keyboardisnya cewek. Yang cowok itu guru social study. Berada di Bu Ari. Cantik kan? Cantik banget Bu. Jadi bikin kenalan nih. Bisa harus langsung cari IG-nya apa. Iya. Dan itu kita belajar loh. Jadi yang namanya IYN penyanyinya itu dia belajar untuk mengucapkan bahasa Indonesianya, juga Bu Ari belajar ke IYN bagaimana mengucapkan Koreanya. Karena kita kan ada part yang dia nyanyi Korea, ada yang part dia nyanyi Indonesia, saya juga ada part yang nyanyi Korea. Jadi benar-benar kita saling mengisi deh di situ, luar biasa banget itu. Senang banget. Jadi saling sama-sama belajar dalam membuat ya sebuah grup band mungkin Bu, siapa tahu untuk depannya. Bu Ari bilang sih, ini ceritanya panjang sekali, dibagi berapa episode coba? Panjang ya. Oke nih Bu Ari, selama 3 bulan itu ya Bu, wah panjang banget nih, banyak banget panjang banget hal-hal menarik dan hal-hal yang beda inspiratif nih, inspiratif berbeda yang Bu Ari sampaikan dari Korea nih. Selama di sana nih Bu, ada nggak sih Bu pencapaian yang Bu Ari raih selama di sana? Ya. Pencapaian yang pertama, tentu saja bisa mewujudkan sebuah connecting class dengan SMA Negeri 2 Batang. Itu sebuah pencapaian keren. Iya dong, yang itu Bu Ari. Bangga teman-teman tiba-tiba kita kedatangan kelas baru. Iya. Kemudian pencapaian yang kedua berhasil mengajak kerjasama Gugem High School dengan SMA Negeri 2 Batang. Iya. Kemudian alhamdulillah sekali dari 8 delegasi Indonesia, Bu Ari terpilih yang memilih APSIU untuk mewakili Indonesia dalam sesi live talk pada SEM Conference. SEM Conference itu adalah konferensi penutupan kegiatan IKTE FTI ya, Asia Pacific Teacher Exchange Program, itu penutupannya namanya SEM Conference. Nah, di situ Bu Ari terpilih untuk mewakili delegasi Indonesia dalam sesi live talk bersama dengan negara-negara yang lain. Jadi Bu Ari bisa mengucapkan SMA Negeri 2 Batang di panggung internasional. Luar biasa sekali itu Bu Ari. Oh my God, seorang Ari Laksmi yang siapa sih seperti itu? Alhamdulillah terpilih untuk mewakili delegasi Indonesia dalam sesi live talk dalam SEM Conference di depan berbagai macam negara, karena nggak hanya 3 negara saja, tapi ada negara-negara yang lainnya, ya ada Mongolia, ada dari Jepang dan segala macam ada di situ. Dan kita berbicara di depan atas kebudayaan Nusantara internasional. Jadi Bu Ari bisa mengucapkan Kabupaten Batang, SMA Negeri 2 Batang, Sentral Jawa di panggung internasional. Itu adalah salah satu pencapaian yang luar biasa buat Bu Ari. Ya. Keren banget teman-teman, ini aku bisa berhenti ngerasa kagum nih. Terus. Thank you.
Nah, terus Bu Ari, selama itu nih Bu, yang udah Bu Ari capai, Bu Ari dapatkan, waktu Bu Ari akan menjelang pulang nih Bu, yang Bu Ari rasakan gimana nih Bu, selama di sana itu? Kalau ditanyain seperti itu kadang-kadang Bu Ari udah mau nangis aja nih, karena menuju 2 minggu kepulangan. Jadi ketika minggu-minggu terakhir tuh memang bulan terakhir itu sudah mulai koneksinya lagi erat-eratnya nih sama anak-anak, sama guru-guru. Bener-bener koneksinya bener-bener pas hangat-hangatnya, pas sayang-sayangnya ya gitu kan. Terus pas mau pulang sudah mulai 2 minggu terakhir itu sudah mulai nih Bu Ari. Kalau malam bangun, masih digugem. Belum pulang sih ya kan, belum ada perpisahan. Pikiran terus ya Bu. Pikiran. Terus tiba-tiba nangis sendiri, abis ini mau pergi. Terus lihat ruangan, terus difoto, apalagi dilihat jendela, terus lihat ke anak-anak. Sampai waktu kita field trip, Bu Ari itu field trip. Jadi kalau di sana tuh sering ada field trip nih. Field trip itu jalan anak-anak itu suka sih field tripnya dibawa kemana? Enggak jauh-jauh kok. Misalkan ke Semarang kayak gitu, tapi menuju ke apa-apa kayak gitu, misalkan seperti itu. Di field trip itu tuh Bu Ari diem aja, ngeliatin anak-anak mainan, anak-anak bergurau, Bu Ari tuh menangis. Loh, kok menangis? Terus ada apa, teacher? Enggak, cuman sedih banget itu Mas Nabil. Sedih yang sedih itunya. Bukan karena nggak pengen pulang ke Indonesia loh ya, karena saya tahu untuk kembali ke sananya itu belum tentu ya Bu, nggak tahu kapannya ya kayak gitu. But nothing is impossible sebenarnya, tapi kan kemungkinannya kan kecil seperti itu. Udah ketika terus selama 2 minggu itu masuk ke kelas ngomong nangis, kemudian apalagi minggu terakhir tuh isinya nangis aja. Nanti ada juga kan ngepoin di IG-nya Bu Ari kan, yang waktu kelas Bu Ari cuma ngomong oke, everybody, this is our last meeting, udah diem aja langsung nangis. Jadi anak-anak itu teacher don't cry, terus mereka ngajakin Bu Ari mainan, ngobrol. Jadi mereka berusaha untuk tidak membuat Bu Ari menangis, dan sampai akhirnya kita di farewell partinya itu udah nggak bisa ditahan, jadi ngomong sambil nangis all the time. Iya, terus anak-anaknya juga nggak cuma Bu Ari, semua anak-anak menangis, semua anak-anak berpelukan, don't go teacher, I will steal your passport, kayak gitu. Don't go teacher, don't go. Sampai Bu Ari keluar gedung mau pulang nih kan, besok udah nggak kesana lagi. Mereka tuh lari dan Ari teacher, don't go, I think you have gone, seperti itu. Ya bener-bener sedih banget. Sedihnya sampai sekarang masih suka kerasa, karena Bu Ari masih rindu dengan kedamaian, dengan tempat yang bersih, suasana yang nyaman sekali di sana. Ya bukan di sini nggak nyaman, tapi karena hal baru, orangnya baik, tempatnya bersih, tempatnya nyaman, semuanya menerima dengan nyaman, semuanya bisa blended dengan nyaman. Bukan berarti tidak ada aral, tidak ada permasalahan, tapi semuanya bisa teratasi dengan nyaman seperti itu. Wah, berarti Bu Ari ngerasain kayak di drama Korea ya Bu, ini ditinggal pas lagi seru-serunya ya, ditinggal pas sayang-sayangnya gitu pas ya ditinggal pas kayak gitu ya. Terus ngerasa, aduh, aku juga kayaknya ngerasa sih Bu, ini aku dengar ceritanya aja kayak terharu kayak gimana ditinggal, apalagi kan padahal 3 bulan sebetulnya cukup lama ya Bu, atau tapi Bu Ari ngerasanya pasti cukup singkat ya Bu. Singkat, tiba-tiba time flies kayak gitu. Tiba-tiba baru kemarin baru datang menangis-nangis, bukan menangis-nangis, saya ketakutan. Kok temannya gini, tidurnya sendiri. Bahkan temannya Bu Ari minta satu rumah aja, kan tempatnya kita tinggalnya berbeda. Kayaknya baru itu deh. Kok tiba-tiba kita sudah harus say goodbye. 3 bulan itu pendek sekali, karena banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan. Kotanya indah seperti itu. Jadi culture-nya juga suatu hal yang baru dan menarik seperti itu. Jadinya ya terasa cepat bagi Bu Ari, terasa cepat. Tapi menurut mungkin kalau Bu Ari tinggal lebih lama lagi, malah justru tidak akan semengesankan itu. Ya, jadi 3 bulan itu adalah waktu yang cukup mungkin dipertimbangkan dengan sangat baik oleh APSIU seperti itu. Jadi benar-benar nih teman-teman, Bu Ari yang tadi awalnya ceritanya ketakutan awal datang ke sana mungkin ya Bu, tegang, bisa nggak ya menyesuaikan dengan budaya di sana. Tapi ketika sudah masuk dengan penyesuaian, kemampuan untuk menghadapi perbedaan, dengan kemampuan untuk menghadapi hal-hal yang baru, kemampuan kita beradaptasi, menyesuaikan diri, menghormati budaya yang lain, dengan kemampuan kita untuk seperti itu, akhirnya kita bisa tinggal nyaman di situ dan merasa betah di situ dan menjadi bagian dari. Kadang-kadang kalau kita kejujuran, wah, you are now half Korean Sam, katanya kalian. Sam itu teacher ya. You are now half Korean Sam. Yes, I'm half Korean, kayak gitu. Kayak anak-anak baru itu udah separuh Korea katanya kayak gitu. Waduh, kan beneran Bu, berarti bisa jadi warga negara cinta Indonesia dong, cinta Indonesia. Jadi sekarang yang ketakutan mungkin waktu itu jadi kebalik ya Bu. Iya. Muridnya jadi yang ketakutan buat kehilangan Bu. Oh iya betul sekali. Bu Rahmi. Iya, kehilangan sekali. Anak-anak, jadi bukan hanya kita. Ya alhamdulillah mungkin dengan
dengan apa yang mereka rasakan, mereka menangis itu artinya Bu Ari merasa bahwa mereka menerima saya dengan baik. Oh, mereka bisa mereka menerima saya nggak pura-pura. Mereka benar-benar menghargai keberadaan saya sebagai orang asing, sebagai delegasi bangsa, dan mereka appreciate. Bahkan ada anak yang, kamu kenapa nggak ikut itu? Enggak, aku pengen ke Indonesia. Setelah itu, oke, Indonesia is my passion, my style kayak gitu. Sampai anak-anak bilang seperti itu. Artinya misi yang Bu Ari bawa dalam program ini setidaknya berhasil dalam tolak ukur, dalam lihatnya saya sendiri. Ya kalau nggak berhasil pastinya Gugem nggak mau bekerja sama dengan kita juga kan ya. Karena ya dengan muridnya yang bisa akhirnya bahkan bisa ingin ikut Bu Ari ya Bu. Sebuah pencapaian yang mungkin berbeda ya Bu, buat Bu Ari karena bisa mengajak mencintai, maksudnya mereka mau mencintai Indonesia, mau melihat Indonesia lebih dekat, lebih dekat orang lagi. Baru buat lebih kenal dengan Indonesia, bahkan ke Kabupaten Batang sendiri. Iya, betul sekali. Waktu itu bagian dari tari Babalu juga dimainkan di situ, Bu Ari perkenalkan. Kemudian batiknya di Pak Iyah juga Bu Ari kenalkan dalam pembelajaran di situ, seperti itu. Kemudian ya pastinya dong karena Bu Ari di Batang memperkenalkan SMA 2 dong. Kemudian memperkenalkan Batang itu ada apa sih di sana? Kayak gitu juga memperkenalkan kayak apa sih Batang. Oh, Batang itu punya pantai yang indah. Bu Ari juga menyampaikan seperti itu. Jadi delegasi Indonesia cabang Kabupaten Batang. Tetap harus membawa dong ya. Iya, kota kecil harus bisa dikembangkan. Iya. Di Korea sana. Jadi orang tahu ada tempat yang namanya Batang ya, seperti itu. Iya. Jadi yang kota kecil yang belum bisa kenal siapa-siapa dengan Bu Ari ke sana. Amin. Kabupaten Batang bisa lebih dikenal ya teman-teman. Iya, betul. Nah, terakhir nih Bu, pertanyaan dari aku nih Bu. Bagaimana pandangan Bu Ari terkait tentunya pendidikan ya Bu? Iya. Di Korea dan Indonesia. Iya. Menurut pandangan Bu Ari, masing-masing negara memiliki karakteristik sendiri yang patut dibanggakan oleh negaranya masing-masing. Seperti Indonesia yang dengan merdeka belajarnya, anak-anak diberikan kesempatan lebih banyak lagi untuk mengeksplorasi diri. Sementara di Korea lebih fokus pada menuju ke university, penguasaan materi, masa depannya itu bisa diblendkan menurut saya. Jadi dunia pendidikan harus balance antara mengeksplorasi diri juga bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihannya. Bu Ari bilang tadi di Korea mungkin tidak terlalu banyak kegiatan yang praktik yang seperti apa, tidak terlalu banyak. Tapi itu bukan berarti hal buruk juga karena mereka berfokus pada suatu hal, mereka bertanggung jawab pada suatu hal. Nah, dengan kita merdeka belajar itu anak-anak diberi kesempatan untuk mengeksplorasi diri, untuk berusaha untuk maju dengan apa yang skill yang mereka miliki dan mereka sukai. Namun demikian tidak boleh lupa untuk bertanggung jawab dengan apa yang mereka pilih, dengan apa yang dia sukai. Kalau sudah diberikan kebebasan dari pemerintah untuk merdeka belajar, untuk merdeka memilih apapun yang mereka sukai dalam belajar, yang kalian sukai dalam belajar, tapi satu, tidak boleh merasa bahwa ini dilepas nih, diberi kebebasan kemudian tidak bertanggung jawab. Tetap kebebasan tapi bertanggung jawab, seperti itu. Jadi kita bisa ambil mungkin nanti di Korea nanti akan memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk lebih melakukan eksplorasi lagi tentang dirinya, seperti itu. Nah, di Indonesia kita ambil bahwa mereka harus lebih meskipun diberikan kemerdekaan dalam belajar, tapi mereka tetap harus bertanggung jawab, fokus dengan apa yang mereka pilih dan bertanggung jawab dengan apa yang mereka pilih. Jangan kalau sudah diberikan kebebasan kemudian seenaknya sendiri, kan aku sukanya cuma ini, saya nggak suka cuma itu. Enggak, karena semuanya itu akan saling melengkapi gitu. Jadi tidak boleh tidak boleh hanya mengedepankan satu merdeka terus nggak memanfaatkan merdeka itu dengan cara yang salah. Itu yang menurut saya pendidikannya akan lebih baik bagi kedua negara. Kemudian Ibu ada plan apa lagi nih Bu kedepannya buat Bu Ari? Oke, kedepannya Bu Ari, plan kedepannya Bu Ari adalah rencana Bu Ari dari Korea kan pastinya mendapatkan ide-ide baru yang berbeda nih Bu, yang fresh buat diajarkan di sini. Mimpinya Bu Ari adalah memberikan perubahan untuk SMA Negeri 2 Batang untuk menjadi lebih maju. Enggak buat Bu Ari, buat Bu Arinya untuk sementara
kita di sini cukup dulu pengalaman, tidak boleh merasa cukup sih, tapi setidaknya kita manfaatkan dulu dari Bu Ari ke Australia, kemudian Bu Ari ke Korea. Bu Ari akan gabungkan, mimpinya Bu Ari nih ya, kita Bu Ari gabungkan menjadi satu, kemudian menjadi modal untuk SMA Negeri 2 Batang, diaplikasikan di SMA Negeri 2 Batang untuk menjadikan SMA Negeri 2 Batang menjadi suatu hal yang spesial, yang berbeda daripada yang lain, yang mempunyai daya jual berbeda dari sekolah-sekolah yang lain. Itu mimpinya Bu Ari, menjadikan SMA Negeri 2 Batang menjadi lebih mengglobal, lebih mendunia tanpa meninggalkan jati diri, menjadi sekolah yang spesial, dituju oleh anak-anak yang spesial, dan sehingga Bapak Ibu gurunya nanti bisa mencetak generasi-generasi global yang luar biasa, yang siap untuk menghadapi dunia internasional. Itu yang Bu Ari inginkan saat ini. Jadi Bu Ari pengen jadi kepala sekolah nggak? Belum. Karena Bu Ari punya PR yang banyak untuk mencetak murid-muridnya Bu Ari, membangun sekolahnya Bu Ari sendiri untuk menjadi sebuah sekolah yang siap untuk mencetak sebuah generasi global seperti itu. Itu dulu. Jangan, nggak usah terlalu mulu-mulu. Bu Ari mau kemana? Jangan dulu. Kita aplikasikan dengan apa yang kita miliki saat ini, pengalaman yang Bu Ari miliki saat ini untuk membawa SMA Negeri 2 Batang menjadi lebih luar biasa, lebih maju lagi. Wah, keren banget teman-teman, mimpinya Bu Ari, teman-teman dari dibantu Korea. Ya, dibantu ya. Kita semua akan membantu dari SMA Negeri 2 Batang nantinya. Keren banget nih teman-teman, mimpi dari Bu Ari yang dibawa pulang dari Korea ya Bu. Iya. Wah, nggak kerasa nih Bu, kebetulan juga kita udah banyak cerita tentang sharing Bu Ari dari Korea dan pesan Bu Ari juga, bagaimana proses pengajaran Bu Ari di sana. Kesan yang Bu Ari dapatkan di sana dan berbagai macam hal-hal baru yang Bu Ari temukan itu. Iya. Terima kasih sekali sudah mengundang Bu Ari. Semoga yang Bu Ari ceritakan ini tidak jatuh sebagai sebuah kesombongan, namun sebagai media berbagi yang bisa memotivasi anak-anak, khususnya SMA Negeri 2 Batang, rekan-rekan guru di SMA Negeri 2 Batang, juga rekan-rekan guru di luar sana, juga anak-anak di luar sana, bahwa mari kita bermimpi besar, mari kita mengusahakan untuk meraih mimpi itu, mari kita berdoa untuk meraih mimpi itu. Insya Allah semuanya akan tercapai dengan semua usaha, dengan hati yang bersih tanpa iri. Kok jadi ke situ ya? Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa mencontoh dari seorang Bu Ari, teman-teman bisa mencontoh dari mimpinya yang hanya ingin ke Korea ya Bu. Akhirnya bisa terwujud dengan mimpi dan keinginan yang lebih besar lagi ya. Lebih besar lagi. Dan semoga teman-teman bisa mengambil banyak pesan dan hal-hal inspiratif dari Bu Ari, dan semoga bisa benar-benar mencontoh mungkin sama seperti Bu Ari atau bisa lebih tinggi lagi ya teman-teman. So mungkin itu saja dari kita. Terima kasih Bu Ari nih, dan juga teman-teman yang sudah mau menonton sampai sekarang. Dan Jalgayo. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Annyeong.